Tidak ada pusatnya ya di kota Shanghai. Itu untuk harga per meternya itu bisa mencapai 100.000 RMB. Atau kalau di rupiahin itu kurang lebih 200 jutaan. Gila. 1 meter. Jadi kalau ukuran 40 meter aja nih ya, ukuran 40 meter persegi, kalau 200 juta per meter itu berapa? 8 M. 8 M ya. Family Mart atau di Indomaret gitu ya. Gua tinggal tekan-tekan mau apa ID gitu. nanti tinggal kayak scan dari apa aja bayarnya. Agak dilema untuk anak-anak muda di sana sih. Iya. Bahkan ada istilah namanya tangping. Jadi tangping tuh kayak lu tidur berdiri, bukan tidur berdiri. Dia tidur aja gitu, tidur lurus gitu. Oh, nggak ada bisa relax lah. Hai guys, welcome back to channel kami Dokumen Rusia dengan gue Desmond. Dengan saya Abdullah. Nah, akhirnya studionya jadi juga. Iya. Setelah kita tunggu-tunggu pindah-pindah tempat, akhirnya beres. Benar. Nah, jadi ini perdana lah kita syuting studio. Ya, mungkin nanti kita benahin dikit lagi lah ya. Bikin logo hubungan dan apa. Tapi sementara ini darurat punya sebenarnya. ya udah oke lah, udah lebih dari Cukup lah ya. Jadi paling nggak kita nggak usah pusingin nyari tempat yang Iya, betul. suaranya bisa oke. Iya. Tapi kayak udah gua rasa nggak pakai Jangan-jangan juga udah bagus. pakai ini udah bagus pasti karena tempatnya juga kedap nih. Kemarin tuh sebenarnya kalau di sana dipasang kedap tuh lebih bagus. Lebih bagus ini. Cuman gua takutnya agak sempit jadinya. Iya, dia cukup kok soalnya. Iya. Nah jadi kita lanjut lah ya topik kita. Jadi kemarin kan kita udah bahas Amerika nih. Habis itu kita juga bahas tentang China. Betul. Nah, tapi kali ini kita ada lanjutan lagi nih tentang Amerika dan China. Oke. Tapi kali ini kita bahas China dulu. Oke. Nah, kemarin kita Amerika dulu, China, sekarang China lagi. Nah, jadi sebenarnya kehidupan di Tiongkok itu sendiri itu tidak ada beberapa hal. Mungkin yang teman-teman bisa jadi itu udah pernah dengar, bisa jadi juga belum pernah dengar nih. Betul. Nah, jadi ada kurang lebih ada 4 poin yang pengen kita bahas kali ini. Nah, poin pertama itu properti di sana itu super mahal. Betul. Tapi terutama kita bilangnya dari sisi kota majunya ya. Terutama kayak contohnya Shanghai. Betul. Itu katanya sih kota termahal. Betul. Untuk di negara Cina. Betul. Itu waktu itu kita nonton di salah satu channel juga mereka bahas itu satu di daerah pusatnya ya, di kota Shanghai. Itu untuk harga per meternya itu bisa mencapai 100.000 RMB. Oh. Atau kalau di rupiahin itu kurang lebih 200 jutaan. Gila. 1 meter. Lu bayangin kalau lu beli apartemen Gila. ukuran bahkan 40 lah. Apartemen gue jadi keren dong. Iya. Kalau dipindahin ke sono. Iya, mantap. Kalau dipindahin ke sono dengan harga sana ya ini udah luar biasa. Ini hidupnya sih udah sukses. Iya. Jadi kalau ukuran 40 meter aja nih ya, ukuran 40 meter persegi, kalau 200 juta per meter itu berapa? 8 M. 8 M, bayangin. 8 M di Indonesia lu udah dapet rumah, nggak usah jauh-jauh di Jakarta kota besar aja. Wah, Lu udah dapet rumah yang kolam renang. Di kita ya rumah yang udah ada kolam renang betul. Iya, udah ganteng. Udah ganteng, udah keren banget. Tapi di sana itu cuma dapat apartemen sepeda. apartemen kecil. Gitu. Nah, jadi gimana dulu soal properti di Cina? Oh, sering dengar malah Hong Kong. Karena beberapa kali kan ke Hong Kong. Jadi 3-4 kali ke Hong Kong. Terus dulu ada temen di Hong Kong juga. Temen dari bibi saya. Jadi singkat cerita lah tuh mengenai kehidupan di Hong Kong apa segala macem. Di sana itu kalau aku gak salah inget ya, apartemen itu rata-rata 20 meteran persegi ya. Itu harganya itu belasan miliar. Bisa sampai 1 juta US dollar. Iya. Jadi bisa sampai belasan miliar. Bahkan kalau kita tadi search di Google sekilas tuh 300 juta meter, 300 juta per meter. Gila banget gitu. Nah, jadi bisa dibilang hampir orang Hong Kong itu jarang banget yang bisa punya apartemen ataupun rumah. Rumah udah pasti, rumah jangan ditanya lah. Orang pada umumnya ya? Iya, cuma super duper kaya. Ya, biasanya yang kaya-kaya pasti punya, cuman betul. Orang pada umumnya mungkin agak susah gitu. Bahkan lu kaya pun, lu cuma bisa beli apartemen. Karena apartemennya belasan miliar. Jadi kalau lu super duper kaya ya kayak kita nonton Crazy Rich Asia, ya itu bisa punya rumah. Tapi kalau sisanya enggak. Nah, ada satu fenomena yang lucu banget, yaitu itu namanya
rumah sepetak. Iya, iya. Bener-bener sekotak gini dong. Jadi itu biaya sewanya sekitar 2-3 juta per bulan. Itu orang bener-bener cuma 1x2 meter. Bener-bener kecil banget. Jadi Kecil bener-bener banget. rupanya baju-bajunya semua di dalam. Masak di sana, mandi di sana, di sana, semuanya di sana. Nah itu sering banget terjadi di sana. Jadi orang tuh tinggal di sana memang secara mental, higienis itu kurang bagus. Iya. Tapi mau gimana, itu fenomena di negara itu gitu kan. Dan juga mereka itu banyak banget spesialis interior khusus memanfaatkan ruang kecil, Jadi kalau kita berkeluarga nih, katakan suami istri, anak, punya papa mama, punya kakek nenek. Jadi kakek nenek, ayah ibu, anak 5 kan. Pengen tinggal di 15 meter persegi punya apartemen atau 20 meter persegi punya. Susah dong. Akhirnya dibikin pot. Jadi ada potnya Nah selalu kakek nenek itu dapat privilege karena udah tua, potnya di bawah. Nah anak-anak potnya di atas. Jadi bayangin sampai segitunya itu orang yang lumayan berduit loh, karena dia orang bisa beli apartemen cuman kecil gitu. Jadi benar-benar inilah, tapi nggak tahu kenapa Hong Kong ini selalu punya daya tarik walaupun semahal itu orang tetap pengen tinggal di Hong Kong. Tapi kenapa ya bisa sampai semahal itu ya di sana? Dulu temennya bibi saya itu pernah ngobrol, dia bilang sebenarnya di sana itu pertama UMR-nya tinggi. Jadi kalau kita ngomong di negara Tiongkok atau Cina ya yang samping Hong Kong, cuma nyebrang dong UMR-nya udah beda banget. Beda jauh, bisa 5-6 kali lipat UMR di sana. Jadi mereka itu selalu berpikir bahwa dari orang kumpulin duit, nanti bisa tinggal di Cina, rumahnya gede. Tetapi banyak kan nanti ujung-ujungnya tetap pengennya di Hong Kong, karena Hong Kong tuh udah terbiasa kulturnya dengan budaya. Jadi memang properti di sana itu mahal mahal banget. Betul. Terutama kita bicara kota-kota besar. Betul. Kalau kita bandingin misal kota besar di Indonesia seperti Jakarta, perbandingannya juga tetap masih jauh banget. Bener banget. Gitu sih. Nah itu yang pertama. Pertama tadi properti kita ambil nih. Nah yang kedua ini yang lumayan keren nih di sini. Jadi terakhir itu gua lihat di TikTok. Itu tuh cara bayar di Cina itu udah bisa pakai muka. Jadi cuman misalnya nih gue belajar di Family Mart atau di Indomaret gitu ya, gue tinggal maksudnya dari sana gue tekan mau apa Face ID gitu. nanti tinggal kayak scan dari muka aja bayarnya. Gak ngerti ya kalau mau ke rekening kita atau apa. Itu kan gila kan. Belum pernah cobain. Iya terakhir sih juga sebelum yang itu setahu gue ada yang telapak tangan. Jadi cuma ntar misal kasih sidik jari gitu, scan tangan kita di kameranya gitu. Nah baru terakhir ini yang wajah, pakai wajah. gila kan maksudnya setak gitu. Iya. Maksudnya kedepannya mungkin kita benar-benar udah nggak bawa dompet lah. Betul. Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin di negara kita masih belum semasif itu. Tapi kita juga mulai beralih ya. Beralih. Sekarang kita juga jarang loh pegang cash. Ya paling nggak bahkan banyak tempat yang udah nggak boleh cash. Boleh cash. Maaf kita nggak terima cash ya. Kalau mau QRIS atau QRIS atau kartu kredit gitu atau debit gitu ya. Nah jadi untuk apa ya, ini mungkin fenomena yang keren ya. Betul. Maksudnya yang mungkin kita kalau nggak ikutin kita tiba-tiba lihat mah kaget banget gitu. Betul. Nah jadi yang ketiga ini mungkin mereka itu juga sibuk kerja dan lain-lain, akhirnya nggak mau punya anak, nggak mau menikah dan nggak mau punya anak. Nah ini berat lah ya, karena kan dulu mereka juga ada aturan yang namanya one child policy. Ya kan, itu kan waktu zaman dulu kan mereka karena populasi yang kegedean, sedangkan juga sepertinya untuk hidupin sebanyak itu juga nggak bisa gitu. Akhirnya pemerintah bikin kebijakan itu. Nah menurut lo gimana? Yang bikin demografi mereka ini saat ini menurut? Waktu dulu itu kan ketat banget ya Cina ya. Waktu dulu itu setahu aku itu semua orang itu cuma boleh punya satu. Kalau mau punya kedua itu mahal. Bisa tapi sangat mahal. Lu harus bayar denda ini itu apa segala macam. Jadi hampir bisa dipastikan semua orang cuma punya satu. Kayak waktu itu populasi mereka kan meledak. Banyak banget, tidak terkontrol. Dikhawatirkan buat kasih makan seberapa banyak ini. Habis itu mereka habis selesai perang. Betul. Jadi mereka itu secara infrastruktur sumber daya juga masih belum terbatas. Masih terbatas banget gitu. Betul. Nah, tetapi karena cowok punya satu, akhirnya orang itu pilih cowok.
akhirnya bonus demografinya jadinya banyak kan cowok, Man. Ceweknya berkurang. Kalau kita punya satu anak kan, kalau pandangan kita kan budaya timur itu wanita keluarga. Ya. Jadi selalu kan kayak gitu, kalau cewek nanti ikut orang, seakan-akan lah gitu. Nah itu yang membuat akhirnya banyak kan cowok, sehingga cowok itu sekarang itu juga susah cari jodoh, Mon. Persaingannya terlalu ketat, ceweknya juga gak banyak. Gitu, jadi sebenarnya ini bentet gitu. Cowoknya susah cari jodoh, habis itu cowok juga jadi ribet, terus persaingan kerja juga sengit. Jadi semuanya berentet gitu. Nah akhirnya sekarang tuh udah gak ada. Sekarang udah gak ada peraturan. Sekarang oh iya sih, kayaknya gak ada aturan. Udah gak ada. Soalnya orangnya gak mau punya. Iya. Jadi sekarang tuh malahan diadukan gitu. Iya. Bonus apa? Bonusnya gitu sih gak? Ya tahu sih. Tapi kalau seandainya kayak di Jepang, waduh bonusnya. Ya Jepang ya dikasih buat punya anak gitu ya. Ya kira-kira gitu sih. Ya lalu mempengaruhi, Bang. Cowok ada pepatah juga di sana, kalau cewek di atas 30 bahasanya itu sisaan. Jadi idealnya itu 24 bisa katanya. 28 itu udah maksimum banget untuk nikah untuk seorang perempuan. Tapi nggak fair ya, karena kalau cowok di sana justru 30 yang ranum-ranumnya lagi matang-matang. Cowok 30 itu dia anggapnya itu kayak ini nih properti yang mahal nih. Iya, kayak wah ini udah mapan. Ya ini udah mapan lah. Ya bahasanya mapan. Jadi cowok yang udah mapan. Jadi malah dianggapnya lebih keren, lebih spesial. Memang ada beberapa budaya timur itu kita nggak terlalu setuju lah ya. Maksudnya mendiskreditkan cewek. Karena kan sekarang kan cewek dan cowok itu udah bisa dibilang tuh hampir setara gitu. Yang bisa dilakukan cowok rata-rata banyak bisa dilakukan cewek juga. Tergantung lah ya, kalau kita bandingkan soal fisik ya mungkin yang pasti beda, tetap terbatas gitu. Tapi kalau kita ngomong pintar, teliti, ya pekerjaan sih ya sebenarnya gak ada beda lah. Betul. Nah yang terakhir nih, untuk soal pekerjaan di sana agak dilema untuk anak-anak muda di sana sih ya. Bahkan ada istilah namanya tangping. Jadi tangping itu kayak lu tidur berdiri, bukan tidur berdiri. Dia tidur aja gitu, tidur lurus gitu. Nggak ada bisa relax lah. Iya, relax gitu. Di antara lu hajar mati-matian, kerja mati-matian, atau lu gak usah ngapa-ngapain sekali. Karena lu di tengah-tengah tuh gak jadi apa-apa ibaratnya. Iya. Nah, benar. Poinnya itu seperti itu di sana. Jadi antara lu jadi naga-naga, cacing-cacing. Cacing-cacing. Jadi ada yang udah gua cacing aja deh. Ada banyak juga ternyata yang memilih seperti itu. Iya, capek gitu dengan. Jadi ada juga istilah night 96. Jadi berangkat jam 9, pulang jam 9 dalam 6 hari seminggu. Gila, jadi apa ya, kayaknya di 12 jam gak ada kehidupan dong berarti. Iya, makanya kenapa sampai akhirnya pilih balas menikah, balas berpacaran, bukan gak ada alasan juga. Kalau gak ada waktunya juga, lu gak ikutin kayak gitu, lu juga seolah-olah ketinggalan. Betul. Sebagai apa ya, anak muda, lu juga kok temen gua kerja, gua gak kerja kan gak mungkin. Iya, temen gua berprestasi, gua gak berprestasi. Iya, semua orang melakukan hal yang sama gitu. Nah persaingannya sempat ketat juga di sana. Nah dulu gimana soal fenomena ini? Gua rasa ini ada hubungannya ya, tapi ini sih pendapat doang. Hubungannya mengenai yang dulu one child policy. Menciptakan banyak banget cowok kan. Sedangkan cowok kan super kompetitif. Jadi mau nggak mau di dunia kerja itu mencari, dan orang Tiongkok ini sebenarnya mindsetnya itu lumayan bagus. Jadi kebiasaan Tiongkok itu selalu nyimpen duit. Ya ini ke bawah juga, kita kan salah satunya kan maksudnya ada ke bawah juga budaya-budaya seperti itu, yaitu kita selalu biasain kalau Xinjiang atau Imlek kasihnya emas. Kenapa emas sih? Emas itu karena nggak bisa dicairin, nggak bisa dipakai, jadi disimpan. Nah sehingga orang itu maksudnya buat berbisnis apa itu pinter, karena udah terbiasa kelola duit, simpen duit, terbiasa pinter ngatur pengeluaran gitu. Bahkan di Cina itu, di Tiongkok itu terbiasa ya, kalau orang Tiongkok asli kalau makan itu murah-murah. Jadi mereka itu makan itu biasa aja. Yang penting kenyang, yang penting sehat gitu. Nah sedangkan kalau seandainya kita lihat di barat
itu beda banget. Iya, lebih konsumtif ya. Barat itu kan YOLO banget, di only live once banget gitu loh. Kayak lu kalau gak pakai sekarang lu mau tunggu kapan, ini apa segala macem gitu. Kalau di Tiongkok beda. Di Tiongkok tuh kayak kita mau sekolah nih, anak mau sekolah, orang tuanya udah siapin nih. Wah, anak gua mau sekolah nih, nanti sekolah butuh 500 juta. Bapak harus siapin nih 500 juta. Nanti terkumpul bisa 1 miliar. Kenapa? Karena khawatir juga. Ini ada hubungannya dengan dulu masa kelaparan juga. Karena dulu udah pernah hidup susah, jadi terbentuk culture itu juga, yaitu kebiasaan menyimpang. Karena dulu tuh kalau susah kan susah banget gitu. Jadi ini yang bikin kompetitifnya makin kompetitif. Bahkan kalau di Tiongkok, kalau bisnis rugi dulu itu gak apa-apa. Yang penting survive dulu, dapat customer dulu. Jadi beda dengan kalau kita bisnis rugi, ngapain bisnis aja di rumah gitu kan. Kalau mereka berani gitu loh, rugi dulu. Mindsetnya beda sih. Nah, sana tuh persaingannya terlalu ketat. Persaingan mereka kan juga apa ya, maksudnya karena begitu ketat. Tapi kan generasi barunya ini cara bersaingnya mungkin beda nih. Iya. Mungkin ya di generasi kita cara kerjanya masih kayak gini. Tapi untuk anak-anak yang lahiran 2000 ke atas, ini kan mereka juga udah lebih hidupnya lebih enak Pak. Iya. Udah bukan di masa perang, bukan di masa yang ekonomi lagi gimana. Jadi mereka otomatis bisa iya, daya saing mentalnya kan cara berpikirnya berbeda. Betul. Ya gitu sih. Jadi mungkin itu juga yang bikin kenapa di antara tiduran aja sekalian nakal hajar gitu. Dan tadi juga kita ada cari-cari tuh ada salah satu fenomena itu, yaitu orang suka berpikir kayak contoh kita buka warung 24 jam. Kenapa kita buka warung 24 jam? Kalau kita nggak buka, yang lain buka. Jadi mendingan kita yang buka 24 jam. Walaupun capek nih jagain ini 24 jam, ya pergi shift lah. Cuma kan tetap kita pikir buka. Kalau nggak buka, orang lain yang buka. Orang lain buka, orang lain yang cuan. Mendingan kita yang buka. Tapi memang ini sih cara pikir budaya Chinese banget. Bukan kan? Saya Otak bisnis banget gitu. Mungkin kalau kita ngomong di Australia, beda banget. Gitu. Orang akan lebih pilih menikmati hidup. Gitu. Iya benar. Gak akan maksudnya fight gitu. Iya, kalau gantung. Kalau di Tiongkok lu jangan main-main gitu. Lu buka bisnis rame, sebelah lu bisnisnya sama sih. Iya, jadi ya gak mudah juga sih. Gak mudah. Ya itulah ya, maksudnya memang mungkin market, lalu juga orangnya juga pintar-pintar, tapi ya persaingannya juga yang pintar-pintar. Betul. Jadi gak semudah yang kita lihat juga gitu. Mungkin banyak hal lain lagi. Nah itu aja lah ya kali ini soal sisi lain kehidupan di Cina yang Tiongkok, yang mungkin teman-teman kalau yang belum tahu atau ada hal lain yang belum kita cover juga boleh nih coba di komen, di share, nanti kita juga bisa bahas lagi. Nah itu aja dulu guys, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengerin. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.